Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ya, salam daripada Borneo. Ya, salam daripada Sabah lah. Borneo itu Sabah. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi sebelum apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita ni dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tu kita hold dulu sebab plate number belum tutup. Assalamualaikum ya. Kita sambung tadi. Jadi apa yang kita mau bahas, setiap pekerjaan yang baik itu seperti mana yang biasa siapa yang selalu di channel saya, apa-apa pekerjaan yang baik itu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita mau bahas sekarang ini ialah Naza Citra, dan banyak kereta yang saya bahas sebelum ni, Saga FLX tentang dia punya meter gila-gila. Jadi persoalan dia sekarang, kalau kita nampak di kereta-kereta lain macam Biba, Myvi, Iris, Saga FLX, Avanza, Rush, hampir 80% kereta yang saya pernah bikin, dia punya wayar hanya 4 saja. 2 wayar untuk fuel pump, 2 wayar lagi untuk pelampung. Tapi yang timbul persoalan sekarang Naza Citra dan seangkatan dengan dia seperti ini ya, Naza Citra nih. So orang ini mengadu, dia cakap kita isi minyak pun macam mana pun dia tetap empty. Maksudnya dia tetap kosong. Jadi persoalan yang untuk kita membahas nih ialah, pertama sekali kita kena paham, apapun pekerjaan yang kita buat itu bermula dengan dia punya diagram dulu. Maksudnya diagram ini pergerakan perjalanannya, wiring itu macam mana. Ini input dari mana, output di mana. Mana positif, mana negatif. Ini penting kita paham untuk memudahkan kita mengetahui mana satu positif, mana satu negatif. Mana yang standby, mana yang ikut pelampung. Pelampung itu positif kah, negatif. Yang pergi meter itu positif kah, negatif. Dua-duanya pun ada. Jadi yang kita mau tahu yang masuk di pelampung itu apa sahaja. Jadi hari ini kita akan membahas sedikit sebanyak tentang bagaimana kita mengenal pasti masalah pelampung kah, masalah wiring kah, masalah meter kah, ataupun masalah combination elektronik dalam tu ada disebut sebagai speed sensor dalam kilometer tu kah, ataupun memang diagram apa dia punya litar tu sudah rosak kah, ataupun meter ni memang patut diganti satu set kah, atau perlu di repair kah lagi, atau macam mana. Jadi untuk membahas benda ni, sama ada kita ganti fuel pump 1 biji kah, sebab untuk kereta ini dipahamkan dia tiada jual lah. Selalunya kalau kereta kita dengar pelampung tiada jual, dia beli 1 kali housing. 1 kali housing. Jadi untuk kereta ini dia beli housing berbeza-beza, dia sudah beli dengan orang lain sudah pasang lah. Tapi masalah dia sekarang, dia sudah pasang itu 1 set, tetap juga empty itu minyak dia walaupun minyak dia ada. So kita akan sekarang untuk membahas benda ni, jom kita ke kereta dulu sebelum kita ke diagram. Okey, kereta ni kalau kita nampak, okey. Ini kereta ni kalau kita nampak ya, dia ada diagram. Dia ada fuel pump kalau kita nampak ni. Coba kameramen dari sebelah sana. Okey, sekarang ni kalau kita nampak ya, dia punya diagram ini ada dia 5 wayar kalau kita perasan ni 5 wayar. Coba kameramen tengok minyak masih ada, hati-hati sebab dia ada, takut ada ada litar ke apa. Sekarang ni kalau kita nampak ada 5 wayar, tak silap saya ya. Okey. Perasan tidak? Okey. 1 2 5 wayar Bawah ada 3, betul? 1 2 3, betul? Tuh, ada 5 wayar. Okey. Jadi kalau kita tengok sini pun ada 5 wayar. Kameramen, ini yang dia orang baru beli, baru saja. Tapi masalahnya masa saya buka ini pelampung ni hilang entah kemana, tapi ini kita sudah pasang. Ini pelampung ni tertanggal daripada housing dia. Saya tidak tahu orang ini sengaja pasang, sengaja tidak pasang. Ini pelampung kami jumpa di dalam, kami tarik pakai tangan. Ini kami buka, ini kami tarik nih. Pelampung yang ini pelampung nih. Pelampung yang ini tertanggal daripada housing nih. Dia kata dia sudah baru beli. Ini pun memang baru, saya nampak pun baru beli. Cuma baru beli memang pelampung tidak ikut, dia asing ya. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ini, kenapa orang tidak pasang pelampung? Yang kedua, kita mau salahkan pelampung kah, kita mau salahkan wiring kah,
kita mau salahkan soket saja kah, kita mau salahkan meter saja kah, meter sana, kameramen boleh tengok sana, meter kah, atau kita mau salahkan wiring. Jadi untuk menjawab persoalan ini kita mau salahkan siapa, mau salahkan pelampung kah, mau salahkan ini semua item-item tadi itu, kita kena rujuk balik pergi diagram dia. So kita tutuplah sebab berbau minyak. Oke, jadi kita akan ke sana. Kita ke ke diagram. Oke. Di hadapan saya ini diagram minyak pelampung. Kameramen fokus ke sebelah sini ya. Fokus sini diagram minyak pelampung ataupun pil pump. Kenapa kita mau cerita pelampung tapi pil pump ikut sekali sebab dia duduk satu kali housing. Oke. Oke, kalau kita nampak yang ini saya ambil nih saya ambil nih pil pump. Oke. Oke. Ini pil pump. Dia duduk satu kali satu set. Yang dikatakan pil pump tuh yang ini saja. Yang warna hitam nih, nampak nih? Ini motor nih. Ini saja dikatakan pil pump. Ini dikatakan pil pump motor, dia boleh ganti sebenarnya, tidak payah ganti housing. Tapi orang ini saya tidak tahu dia ganti housing, oke lah. Ini motor dia ada jual. Yang jadi perbincangan sekarang ini ialah motor dia dan juga pelampung. Pelampung ini pelampung, namanya pelampung. Ini pula dia ada dua wire, satu input negatif masuk, satu lagi keluar pergi meter. Jadi persoalan dia sekarang ini, dia sudah ganti pelampung, dia sudah ganti housing satu set, tapi pelampung dia tidak ganti dan dia ikat kabel tie, betul? Kameramen di sini. Ini kabel tie ya, ini kabel tie nampak sangat dia bukan dia punya. Jadi dia sudah ikat dan yang mengherankan saya ini dia ikat tapi pelampung ini tertanggal. Sedangkan ini barang susah mau tertanggal sebab dia ada klip di sini. Kami sudah kasih masuk lah. Jadi kami mengharapkan pelampung saja. Jadi kami coba tadi bagi naik bagi turun, tetapi tidak berapa apa istilahnya orang tidak berapa bagus dia punya sensor sebab ada preplay di sini. Jadi untuk menjawab persoalan ini, barang ini pelampung kah betul-betul rusak, meter kah ataupun semuanya kena ganti. Jadi kita tengok ini pelampung, ini contoh kalau kita tengok ini pelampung dulu sini. Ini housing pil pump yang ini. Oke, sekarang ini kita mau tahu masalah dia, kita kena paham dulu diagram dia. Ini saya letak dulu sini. Oke. Saya letak dia dulu. Oke, kalau kita ingin memahami masalah itu satu bandar, ini combination meter yang ini. Yang dimasukkan combination meter yang ini. Sekarang kameramen ke sini. Yang ini combination meter. Ini contoh lah. Ini namanya combination meter. Ini maksudnya meter lah. Ini sekarang nih. Ini sekarang combination meter ini namanya combination meter. Ini jarum minyak. Betul? Ini jarum temperature. Dan juga indikator lagi RPM dan kilometer. Yang kita mau bahas sekarang ini bukan itu meter semua. Ini saja. Meter nih. Meter minyak nih. Soalan sekarang ini meter minyak rusak kah? Wiring yang menuju ke sini kah rusak kah? Fuse kah? Ataupun pelampung kah? Ataupun input negatif saja yang masalah. Dan kita paham bahwa meter minyak hanya kontrol negatif saja yang daripada tangki, yang positif itu sudah direct daripada kunci. So untuk membahas benda ini supaya lebih mudah, oke, kita tengok di sini. Ini kunci kereta kita nih. Bila kita on combination meter positif memang dia sudah direct di sini. Sini ada fuse lah. Bila ada berlaku short dia akan putus fuse. Ini kita tidak detailkan sangat, ini pun sudah crowded. Jadi minta maaf saya kalau lukisan itu tidak berapa cantik. Jadi kunci kita on positif dah standby tau. Dia belum lagi berfungsi ni meter ni. LM ni maknanya lampu meter, JM ni maknanya jarum meter. So kalau kita tengok lampu meter yang ini, bila dia empty dia akan menyala macam ni. Ini lampu meter lah. Ini kita tengok lampu meter. Ini lampu meter kalau dia empty dia biasanya dia menyala lah. Nah dia punya lampu ni. Dia menyala tu lampu dia. Sekejap saya tidak nampak dia punya lampu menyala di sini. Empty ni. Selalunya dia menyala nih lampu di sini. Ada lampu empty. Sekejap saya tengok wiring di belakang. Coba hold dulu kita tengok kenapa lampu itu tidak menyala. Sedangkan oke, kita sambung tadi lampu empty itu yang ini. Sekiranya minyak itu lampu empty, oke, ini dia akan menyala. Dia menyala nih, lampu empty dia menyala. So kita kasih direct sekarang itu di situ. Kameramen boleh tengok situ, kita kasih direct. Nampak? Kita kasih direct kita lepas. Ini yang pergi meter lampu menyala tuh. Jadi sekarang ini kita mau tahu mana satu masalah dia meter kah, pelampung kah tidak, kita akan tengok dua isu di sini. Oke, kalau kita nampak di sini dia ada satu lagi wire ini disebut sebagai sensor. Kalau kita tengok nih, ini kameramen boleh fokus barangkali. Ini. Oke, kalau kita nampak ya, ini pil pump nih, ini housing pil pump tuh yang ini. Housing pil pump, yang relay itu kita sini, ini relay pil pump macam biasalah kita selalu baca nih 30 masuk 87 itu pergi pil pump. Ini 87 pergi pil pump lah kita belajar satu kali.
Yang pergi pil pump tuh inilah. Ini wire nih, 30 nih, 2 wire besar nih. Nih 2 nih. Yang hitam nih disebut sebagai pil pump. Nih 2 nih, hitam putih nih. Kalau dari sinilah, tapi dari atas sebenarnya bukan hitam putih ya. Untuk pil pump sebenarnya merah hitam. Merah hitam. Oke, ya ini merah hitam. Itu untuk pil pump, dan hitam lagi adalah grounding. Jom kita ke sana, kita tengok warna-warna dia. Oke, jadi sekarang ini untuk membahas benda ini, kita tengok dari sini, kita akan directkan. Oke, sekarang ini kita sudah direct. Kita direct. Oke, kita akan direct di sini sekarang nih. Oke, satu orang mungkin akan tolong nih. Jadi sekarang ini kita nampak. Sekarang ini kalau kita tengok di diagram, oke, yang ini 2 nih, kita fokus di sini sebab ini bukan original nih. Kita fokus di sini. Oke, yang 2 di atas nih adalah hitam nih adalah direct grounding. Dan hitam apa nih? Hitam merah, Azul. Hitam merah. Hitam merah ini adalah pil pump ya. Kalau kita tengok dari sini, ini pil pump. Ini kita tidak fokus. So, kita bukan mau cerita pil pump ya. Cuma kita mau kasih tahu alang-alang dia itulah sebab sepaksa kita lukis. Yang hitam nih adalah direct grounding. Yang merah ini adalah dari ECU. Yang 87 tadi itu ada saya tunjuk di diagram. Yang bawah nih, ini kalau kita tengok diagram tadi itu, ini kita tengok tadi yang lampu nih. Kita sekarang nih, kita tengok ya. Kita tengok di sini, kita direct. Oke, kita sekarang kita tengok meter, kita on dulu kunci. Coba satu orang on sudah. Oke, kita on. Kita sekarang ini oke, untuk pil pump 2 wire di atas yaitu merah hitam, yang sebelah lagi adalah grounding seperti dalam graf tadi. Oke, untuk yang pelampung pula ada hitam lagi satu sini. Kameramen boleh nampak gak hitam nih? Ini kita tengok, ini hitam ini hitam. Satu lagi biru kuning biru kuning. Ini biru kuning, kita tengok sini. Yalah, biasanya biru kuning tadi yang kita cek, biru kuning kalau kita tengok direct di sini adalah apa? Kita directkan saja. Inilah bagusnya kita punya nih. Dia adalah lampu. Coba tengok kameramen sana, tengok. Itu adalah lampu indikator. Biru kuning biru kuning nih. Ini kita boleh kasih negatif di sini direct. Ini negatif, kita sentuh, kalau begini positif. Kita sekarang bagi negatif, kita tahu pelampung hanya main negatif. Jadi sekarang ini yang biru kuning ini adalah lampu indikator empty, betul? So bila kita tengok lampu empty menyala, betul? Sebagai negatif. Jadi maksudnya masalah wiring tidak timbul, masalah meter pun tidak timbul untuk lampu, yaitu untuk sensor lah. Jadi oke ya. Jadi sekarang kita akan fokus pula di sebelahnya. Satu ini grounding, satu ini lampu meter LM, satu ini jarum meter. Jarum meter itu jarum minyak lah. Yang tadi ini lampu lampu adalah biru kuning. Jarum meter adalah kuning merah ya, kuning baru merah ya. Oke, kita sekarang kasih dari ini, kita tekan begini, dia akan keluar negatif. Jadi sekiranya kita tekan begini, meter minyak akan naik full, mananya pelampung oke. Meter oke, wiring pun oke. Sebab kalau wiring putus di tengah antara sini ke meter masalah, dia akan menyebabkan masalah tadilah walaupun isi minyak tidak full. Jadi sekarang kita fokus pada wire kuning merah. Kuning merah adalah jarum minyak ya. Kita akan direct. Oke, sekarang sekejap. Saya akan direct nih, bagi dia negatif sebab kita tahu dia main negatif saja. Oke, kita bagi negatif. Tengok jarum, kameramen. Tengok jarum meter minyak, tengok dia naik pelan-pelan tidak? Kalau dia naik daripada empty, dia naik, mananya jarum meter bagus. Perhatikan betul-betul jarum minyak dia naik ke tak? Dia naik ya. Jadi kalau nak tipu kawan kamu nanti kan, kamu bilang sudah isi minyak penuh, kamu kasih short siap begini. Penuh sudah minyaknya bilang. Tengah jalan habis. Jadi kalau kita paham wiring begitu. Jadi kameramen tengok, kita bagi negatif Ini kita bagi negatif. Kameramen fokus saya di lampu sana. Tengok saya itu sana. Ini kita direct. Dia naik kan, jarum naik kan. Bila dia naik sampai full, mananya jarum minyak oke. Jadi kita biar, cuma dia responsifnya lambat. Biasalah ikut kereta lah. Dia mana boleh laju terus. So di dalam tu ada lagi gegelung coil dia. Untuk dia naik itu kita tidak bahas. Cuma yang kita mau tahu sekarang ini, meter rosak kah ataupun wiring rosak kah? Tapi kalau kita mau pok silap boleh juga lah cakap saya meter rosak kan. Jadi sekarang bila kita direct begini menunjukkan meter bagus, wiring bagus. Kenapa dia pandai empty? Dia pandai naik jarum tu daripada empty dia naik sekarang, betul? Kameramen boleh sahkan ya. Dia sekarang dia sudah naik full, betul?
Kita tengok tangan saya sini, tengok sentiasa tekan negatif, betul? Tengok siapa yang ada test pen begini, biasa boleh belilah. Macam saya akan bagi link Shopee nanti sini. Jadi Shopee juga saya beli ni. Nanti kamu tekan link lah. Tekan link Shopee yang saya bagi supaya saya ada komisen juga. Begitu ceritanya. Jadi sekarang kita sudah bagi negatif. Tengok satu kali lagi. Meter minyak full, betul? Saya akan lepas. Pelampung akan turun. Itu meter minyak akan turun. Tuh. Pelan-pelan dia turun, betul? Tengok tangan saya lepas. Saya tidak letak ni. Saya tidak tekan apa-apa. Tengok minyak tu dia akan turun pelan-pelan. Pelan-pelan dia turun. Tengok kameramen sana. Tengok pelan-pelan dia turun. Jadi apa yang kita mau tunjukkan di sini adalah bahwa meter tidak rosak, wiring pun tidak putus, soket pun tidak bermasalah. Kalau bermasalah soket selepas pergi meter sajalah, soket pergi arah return balik, kena paham. Jadi sekarang kita tengok dia menurun, betul lah, kameramen boleh tengok sana, menurun tuh. Kita tidak sudah tekan. Jadi sekali lagi saya ulang di sini perbahasan dia, kameramen boleh sini. Tengok sini. Untuk wire original, yang wire ini jangan ditiru, pasal ini bukan original. Ini daripada kilang dia. Kita ikut wiring dari kilang. Oke, dia ada 3 wire. Yang hitam nih, hitam legam nih adalah grounding masuk. Yang di tengah nih biru, biru apa nih? Biru kuning kah? Ini apa? Biru kuning Hijau Allah, rabun saya. Biru hijau Hijau ke tuh? Salah tulis. Oke, biru hijau ini adalah lampu indikator kalau empty sudah minyak. Empty minyak dia akan menyala. Saya buktikan kasih menyala ni yang tengah. Sekali lagi saya ulang, mungkin ada yang terlepas pandang. Oke, sekarang saya letak kameramen, saya tengok ini untuk lampu bukan meter jarum tadi. Sekali lagi saya tekan. Oke, saya bagi negatif. Coba tengok sana dia menyala enggak? Oke, menyala ya, saya lepas. Menyala. Saya lepas. Menyala. Saya lepas. Tengok tangan saya sini. Ini kalau saya begini bukan positif, kalau tengok macam positif kan bukan. Ini negatif. Ingat, pelampung tidak akan main positif. Dia hanya main negatif. Tengok tangan saya bagi negatif. Walaupun dia merah, kalau dia merah betul-betul terbakar ini kereta. Ini bukan merah, ini lawan arus daripada mentol depan. Coba kasih mati flashnya, nampak merah kan? Kalau ikut betul-betul test pen saya sini selalu cakap, kalau merah itu positif tidak. Itu lawan arus dari mentol. Jangan confuse pula. Kenapa ada merah di sini? Merah hanya untuk pil pump sahaja, untuk kaki 87. Oke, jelas saya bagi negatif, mananya minyak akan menyala. Nampak tuh? Tengok kameramen ke sana. Tengok. Nampak. Jadi sekarang kesimpulan daripada cerita ini, mengadu pelampung ke masalah, meter ke masalah, soket ke masalah, wiring ke masalah. Jawapannya adalah pelampung sahaja masalah. Yang mana yang masalah? Yang ini. Yang ini saya masalah dengan sensor dekat bawah nih, kameramen. Tengok sini, fokus kasih nyala dia. Ini saja masalah nih. Nih, kasih ya. Ini saja masalah pelampung nih. Dan pelampung ini dia ada indikator sini. Dan yang sensor tadi pandai menyala dengan tidak menyala tuh ini. Nampak kameramen ini, sensor ini bila minyak nih, ini karan masuk. Negatif juga nih. Ini yang pergi meter nih. Ini pergi meter nih. Walaupun wayarnya pun aduh, tuan. Mau putus sudah ini wayarnya. Tengok kameramen sini. Mau putus sudah wayarnya nih. Tua sudah. Jadi ini di dalam ini ada pelampung switch. Bila minyak tuh turun melebihi paras di sini, arus ini akan touching dengan sini. Ini namanya FSI, yaitu field sensor empty. Maknanya dia macam sensor lah. Bila dia turun ini masuk negatif. Pelampung dalamnya ada pelampung lagi, pelampung kecil. Bila dia berjumpa ni wire, dia akan sentuh ni wire. Bila menunjukkan minyak itu sudah melalui paras yang empty. Jarum sudah turun, tapi lampu belum menyala. Sebab pelampung sini ada satu switch. Bila dia sentuh saja ni barang, dia akan hantar ke signal tu tadi. Yang wire menyala-nyala tu yang tadi tu kita direct tu, inilah wire dia. Ini negatif masuk, ini negatif keluar pergi meter. Yang ini tadi ni. Sekali lagi saya ulang. Mungkin ada yang kurang paham. Kalau yang paham tu diam-diamlah. Siap pick up orang tak sama, ada yang laju terima, ada yang tidak berapa laju. Oke, sekali lagi saya tengok. Yang wire yang ini nih, kameramen sini. Yang wire yang ini pergi meter, ini yang masuk. Ini pergi meter, yang warna macam kuning ini bukan original ya. Yang menyala tuh ketika ini wire biru apa nih? Biru hijau dia bilang orang saya tadi. Saya mungkin rabun sudah. Oke, jadi sekarang ini kita tengok biru hijau, betul? Hijau muda. Kita tarik, kita bagi negatif tuh. Tengok lampu dia satu kali. Itu minyak. Jadi sensor tuh dia bersambung dengan ini. Yang wire yang biru tadi tuh, biru hijau nih bersambung dengan wire sini nih. Output pergi meter. Ini masuk, pelampung turun, ini input negatif, ini output negatif. Bersambung dengan tadi itu pergi meter. Inilah bila minyak empty dia akan bersambung, dan akan seterusnya dia akan nyala. Dan dua yang besar ini kalau kita nampak dua yang besar ini adalah electric pump. Sekali lagi minta maaf diulang-ulang ayat sebab pahaman orang tidak sama. Mungkin bagi mekanik dia boleh paham.
Jadi yang tidak paham tuh kesian. Oke, jadi sekarang ini hanya warna dua ini adalah electric pump, ini motor. Jadi di sini jangan tengok colornya, sebab ini bukan original dia, bukan kilang original. Yang kita tengok adalah sini. Kalau kita tengok senang saja mana satu negatif. Senang kalau ada test pen macam ni, senang saja ambil ni test pen, 3 wire ni adalah pelampung di atas untuk Kia ataupun Naza Citra. Oke, yang 2 wire sini, kameramen dekat. 2 wire di bawah 3, jangan tulis ini 2 nih. Ini daripada 87 ini adalah grounding. Betul? Kita tengok ada hijau kan enggak? Tuh hijau, hijau, betul lah. Tengok begitu. Jadi yang ini daripada ECU. Coba kamera satu orang komen. Siapa? Hold dulu. Dia tengok positif ke tidak dia keluar. Akan keluar merah. Flash jangan kasih keluar dulu. Coba start Zul. Dia merah. Tuh nampak? Off lagi. Dia ada timer berapa second? Dah sampai 1 second. Coba on. Dia akan keluar merah, betul? Ini daripada ECU, yaitu kaki 87 daripada ECU, yaitu ECU akan bagi signal, tapi dia melalui relay 87 punya kaki. Jom kita akan ke sana untuk lebih pasti. Oke, jom kita akan tengok diagram. Oke, so ya, jadi nanti kita akan ke sana untuk memudahkan kita diagram dia. Jadi kita kena paham. Ini diagram dia. Satu kali lagi saya ulang. Mungkin tadi tidak berapa jelas, jadi kita konklusikan. Jadi kunci on, positif sudah standby di meter. Negatif tadi yang 2 wire tu negatif, satu daripada FSI itu yaitu field sensor empty. Yang satu lagi ni adalah biru kuning. Biru kuning tadi bilang dia tadi biru hijau. Tak kira lah. Saya tengok macam kuning. PK biru kuning kata tadi tu. Biru hijau BH lah BH. Jadi wirenya untuk biru kuning itu lampu meter lampu bukan jarum. Biru hijau. Di sini kena tulislah hijau. Minta maaf lah tua sudah kan. Biasalah kalau sudah tua itu rabun mata, rabun warna sudah kesian. Tapi demi ilmu kita share lah. Jadi minta maaf kalau ada kekurangan lah Kekurangan. So, kita punya niat hanya bukan menunjuk siapa pandai, kita mau share saja. Oke, jadi sini lampu dia biru hijau. Jadi sini BH. Biru hijau. Sini BH lah. BH Ini H lah. Yang ini yang ada sensor tadi saya katakan tadi yang ada sensor tuh. Yang ini FS itu ya field sensor empty yang ini. Ada pelampung, ada masuk lagi pun negatif grounding sini. Lepas tu yang output tadi yang itulah, yang warna biru hijau tu pergi lampu, bila kita direct negatif dia menyala. Positif sudah standby Ini sudah positif standby. Yang itu kilometer pula jarum, JM ni jarum meter Jarum meter adalah warna JM, yaitu jarum meter apa di sini? Jarum meter kuning merah. Betul lah, kuning merah tadi. Betul lah, kuning merah kan? Jarum ini negatif juga. Tapi dia main sama pelampung yang ini. Ini main pada sensor pelampung juga. Jadi 2 wire. Yang 2 lagi wire ni, kalau kita tengok tadi 87 ini, ini yang tadi pergi positif tu pergi merah hitam. Merah hitam adalah positif pil pump punya merah hitam ni ada positif pil pump. Yang hitam tu dia direct grounding, sama juga yang tadi tu negatif ni direct grounding. Jadi jumlahnya ada 5 wire. 3 wire adalah untuk pelampung minyak, 2 wire adalah untuk elektrik pump. Jelas satu untuk lampu, satu untuk jarum. Dua-dua pun negatif. Tapi masing-masing dia punya ada indikator di sini melalui sensor pelampung. Yang ini melalui pelampung kecil di dalam ni. Bila dia kosong, dia empty, dia akan nyala lampu ni. Oke, jelas Jadi yang ini pula, relay ECU. Saya tidak mau bahas ECU, tapi terpaksa bahas sebab berkait-kait. Oke, macam ini kalau kita tengok daripada positif, direct kaki 30. Oke, yang ini pun relay ECU pun kaki 30. Sama juga 30 relay pil pump. Lepas tu 87 pergi ECU untuk hidupkan. Dari kunci dia on 85. Lepas tu 86 dia direct grounding untuk ECU punya relay. Lepas tu on saja. Ini bila kita on kunci, otomatis pil pump berjalan. Bila berjalan saya pil pump tu kaki 86 akan diantar negatif. 87 ni akan keluarkan positif di sini sebab 30 sudah standby daripada sini. Nampak? 30 adalah positif juga 30. 85 dari mana? Daripada kunci juga dia looping di sini kunci ni. Nampak ni. Kunci ni dia looping sini juga. On kunci, standby. Tapi sudah standby kunci, ini on saja, dia output akan hasilkan dalam ni dia ada satu timer. Macam tadilah berapa milisecond. Dia akan on, dia akan benarkan kaki 86 negatif ni bersentuh dan positif jumpa negatif. Dia akan menghasilkan medan magnet untuk sentuhkan 87 dengan 30 dengan 87 seterusnya mengalirkan arus elektrik. Yaitu dari kaki sini, dia mau aruskan ni dia perlu ada satu magnet untuk sentuh ini 30 dengan 87 dia perlukan positif negatif. So, dalam ni relay ni ada gegelung jadi ini relay ni kita tidak bahas panjang sebab tujuan kita buat perbahasan ni hanyalah diagram minyak pelampung dan pil pump Naza Citra sahaja.
persoalan yang menarik tentang Naza Citra ataupun mungkin Naza lain ataupun Kia ataupun Hyundai saya tidak berani bahas sebab belum saya buka. Dia mempunyai 5 wayar. Biasanya kalau kereta Daihatsu, Toyota dia 4 wayar saja. 2 wayar untuk pergi meter, 2 wayar juga 2 wayar untuk pelampung, 2 wayar juga untuk fuel pump. Jadi dia ada 4 saja, tapi untuk kereta Naza Citra dia ada 5 sebab satu lampu indikator ni dia ambil daripada sensor pelampung lagi. Dia bikin lagi pelampung kecil di dalam ni. Yang tadi saya bagi nampak. Yang ini pula dia bikin juga pelampung tapi dia ada namanya macam itu sensor kecil di dalam lah. Macam orang panggil macam termistor pun dia juga mengikut berapa kenaikan pelampung, naik pelampung lebih dia akan hantar info lebih di jarum ni. Dia disebut sebagai kalau macam elektronik macam lah, lebih kurang begitu. Dia naik dia macam volume suara. Makin kita pusing makin dia naik dan info sini dia tukar dalam bentuk jarum analog. Seterusnya kita nampak minyak naik, pelampung naik, dia pun naik, pelampung naik, dia pun naik. Itu 2 wayar. Jadi kalau kereta lain tidak, dia hanya 4 wayar saja. Jadi kalau dia ada kereta lain macam Wira dia menyala, dia dapat info daripada jarum saja masuk ke looping ke sini. Jadi tidak perlukan lagi wayar lebih-lebih macam ni, membazir bagi mungkin engineer aja kata membazir saja. Bagus ambil di sini kalau dia sudah empty otomatis dia ambil, sudah jarum ni turun di bawah empty dia otomatis bagi tahu lampu sebelah menyalalah kau. Suruh itu orang isi minyak. Kedekut juga dia. Sudah pergi empty pun tak pandai isi minyak. Dia kasih menyala di sini menggunakan arus bacaan di sini. Dia tidak perlu ambil data dari sini. Begitu. Sebab kita ada kereta 4 wayar tapi dia lampu ada, jarum pun ada. Jadi di mana dapat indikator daripada jarum empty di sini. Bila empty saya, kalau jalan berapa kilometer dia akan arahkan memori dalam untuk sentuhkan ni untuk nyala ni. Supaya kau pergi isi minyak lah. Jangan juga Haji Bakir nanti mati di tengah jalan susah lagi. Oke, jadi itu saja perbahasan. Semoga jadi masalah kereta ini bukan masalah meter, bukan masalah wiring, bukan juga masalah soket, tetapi masalah pelampung saja. Jadi pelampung kita tukarlah. Kalau ada jual pelampung, kalau enggak pasti tukar 1 set. Tapi kalau ada untuk kereta ini susah juga mau cari barang dia, insya Allah kita usahakan. Yang penting kita paham diagram supaya kita tidak salah tukar. Sebab bila kita tidak paham diagram, kita akan tukar sembarangan. Meter lah, wiring dibongkar semua lah, soket mau potong-potong lah. Jadi kita tidak paham. Jadi cara kita cek tuh macam tuh. Untuk Nazaria, untuk Naza Citra lebih kurang begitu. Naza lain Allah alam. Saya belum pernah jumpa masalah jadi saya tidak mau bahas. Jadi apa yang penting ialah pahami diagram untuk mengelakkan kos lagi tinggi. Oke? Jadi sekiranya video ini berapa minit sudah? 27 menit. Minta maaf kepada subscriber yang lama sebab ilmu ini kita share sebab yalah kalau saya tidak terangkan diagram terus bawa kereta takut nanti yang ada salah paham. Jadi minta maaf video ini terlalu panjang. Sekiranya video ini memberi maklumat, bolehlah subscribe, like ataupun share. Jadi kita bukan pandai, kita share siapa yang kita tahu. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit ini memberi sedikit info tentang teknologi otomotif ataupun tentang masalah-masalah kereta supaya mungkin kita takut tertipu ataupun takut kena scam ataupun takut ditukar benda yang tidak sepatutnya ditukar. Oke, jadi bukan kita menyalahkan, minta maaf ini kita bukan cari salah siapa. Manalah tahu kan kita sekurang-kurangnya ada knowledge. Oke, jadi insyaallah sekiranya video ini sedikit memberi input, mohon itulah kasih ringan-ringan juga tangan itulah subscribe, like ataupun share. Ataupun boleh komen, mungkin juga Anda menghadapi masalah isi minyak, still dia empty. Jumpa workshop 1 suruh ganti pelampung. Jumpa workshop 1 kata wiring. Jumpa workshop 1 kata ganti 1 set. Kata jumpa satu workshop lagi dia kata, saya pun tidak tahu macam mana sudah ini. Semua sudah ganti masih juga. Jadi boleh komen-komen di bawah. Jadi insya Allah kita bertukar-tukar pandangan. Oke, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.